Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih anak-anak kalian telah melihat video ini, yang artinya kalian telah mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan minggu sebelumnya, bahwa pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran penempatan data. Jika sebelumnya kita mempelajari tentang ukuran pemusatan data, hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran penempatan data. Pada statistika ada 3, ada ukuran pemusatan data, ada ukuran penempatan data, dan juga ada ukuran penyebaran data. Pada ukuran penempatan data ini akan kita pelajari ada 2, ada yang namanya kuartil, ada yang namanya persentil. Namanya saja kuartil, maka datanya akan dibagi menjadi 4. Sebelum kita belajar tentang kuartil, saya ingatkan terlebih dahulu tentang median pada pertemuan sebelumnya. Kalau median kemana adalah nilai tengah, maka data itu, semisal kita punya 8 data, kita ambil tengah-tengahnya, maka letak mediannya ada di antara data keempat dan data kelima. Itu median, karena kita ngomongkan pertengahan data. Rumusnya seperti ini, ininya setengah N karena dia median. Nah, sekarang yang kita pelajari ukuran penempatan data itu namanya kuartil. Kuartil itu artinya data dibagi menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Sehingga untuk data tunggal kuartil itu ada 3, ada Q1, ada Q2, ada Q3. Ketika kita mau membagi data, bagi dulu datanya menjadi 2 di Q2, sehingga Q2 ini akan sama dengan yang namanya median, seperti yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Setelah dibagi menjadi 2, kita bagi lagi. Di sini ada Q1 dan di sini ada Q3. Seperti itu. Sehingga ketika kita punya 8 data, 4 data sebelah kiri, ada 4 data sebelah kanan dinamakan sebagai median di tengah-tengahnya sini. Kemudian di Q1 ada 2 data sebelah kiri Q1, sebelah kanan Q1 ada 2. Begitu juga dengan Q3. Itu untuk data tunggal pada kuartil. Sedangkan untuk data berkelompok pada kuartil, rumusnya hampir sama dengan median. Bedanya tadi yang saya sebutkan setengah N, di sini I/4N. I itu adalah menandakan kuartil keberapa, karena kita punya 3 kuartil, ada Q1, ada Q2, ada Q3. Ketika yang ditanyakan adalah Q3, maka I-nya diganti dengan 3/4N. Ketika yang ditanyakan Q1, maka I-nya kita ganti menjadi 1/4N. Begitu juga dengan persentil, namanya persen, maka dia datanya dibagi menjadi 100. Rumusnya sama, hampir sama dengan Q. Bedanya karena persentil dibagi 100, maka yang tadinya I/4 menjadi I/100N. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Diketahui data sebagai berikut. Data ini menampilkan lamanya waktu yang diperlukan seseorang untuk mengurus KTP dalam satuan menit. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kelas. Kelas yang pertama waktunya 20 sampai 29, kemudian kelas kedua 30 sampai 39, dan seterusnya. Yang akan kita cari adalah Q3 dan P60 atau persentil 60. Kita tulis dulu rumusnya kuartil. QI sama dengan TB ditambah I/4N min FK per F dikali P. Karena kita mau nyari Q3, maka I-nya diganti 3, I-nya diganti 3. Sama seperti median tadi, yang pertama kita lakukan adalah mencari 3/4N-nya. 3/4 kali N, karena N-nya tadi ada 50, maka 3/4 kali 50 sama dengan 3 kali 50, 150 dibagi 4 sama dengan 37,5. Karena kita sudah punya FK-nya cara menghitung sama seperti median kemarin. 6 tambah 10, 16 tambah 18, 34 tambah 13, 47 tambah 3, 50. Kita akan menentukan data ke 37,5 ini ada di mana. Nah, kalau kita lihat di kelas pertama ini, berarti dia ada di data ke-1 sampai data ke-6. Data ke-7 sampai data ke-16 ada di sini. Data ke-17 sampai data ke-34 ada di sini. Data ke-35 sampai data ke-47 ada di sini. Karena kita mau nyari data ke-37,5, maka Q3-nya ada di kelas ini. Kita berikan tanda seperti ini. Ini letak kelas Q3. Sudah ketemu 3/4N-nya, maka sekarang kita mau nyari TB, tepi bawah.
Karena kelasnya di 50 sampai 59, maka tepi bawahnya adalah 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Kemudian kita nyari FK. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, yaitu 34. Kemudian kita nyari F. F-nya adalah frekuensi kelas kuartilnya, yaitu 13. Dan P-nya sama dengan 50 sampai 59, berarti 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Berarti panjang kelasnya adalah 10. Oke. Setelah itu kita masukkan rumus. Rumusnya itu maka Q3 sama dengan tepi bawahnya tadi 49,5 ditambah 3/4 N-nya 37,5 dikurangi FK-nya 34 dibagi F-nya 13 dikali P. P-nya 10. 49,5 ditambah ini 3,5 dikali 10 dibagi 13. Sehingga 49,5 ditambah 35/13 sama dengan 49,5 ditambah 35/13 2,69. Komanya banyak, kita ambil dua angka di belakang koma pembulatan. 49,5 tambah 2,69 yaitu 52,19. Ini adalah kuartil ketiga. Selanjutnya kita akan mencari P60. P60 kita tulis dulu rumusnya. PI sama dengan PB ditambah I/100N min FK per F dikali P. Karena kita mau nyari P60 maka I-nya diganti 60, ini diganti 60. Sama seperti kuartil dan median, kita hitung dulu 60/100N-nya ada di mana. Karena N-nya itu ada di karena N-nya ada 50 maka diganti 50. Coretin nolnya. Sehingga 60 kali sehingga tinggal 6 kali 5 yaitu 30. Kita tentukan lewat FK ini di mana letak data ke-30. Ini data ke 1 sampai 6, ini 7 sampai 16, ini 17 sampai 34. Maka letak P ke-60 ada di sini. Ini P60. Setelah itu kita tentukan TB. TB sama dengan 40 karena tepi bawahnya 40 kurangi 0,5 yaitu 39,5. Kemudian 60/100-nya sudah FK. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelasnya persentil yaitu 16. F-nya yaitu frekuensi kelas persentil 18 dan P panjang kelasnya sama seperti kuartil tadi yaitu 10. Nah, setelah itu kita masukkan rumus P60 sama dengan 39,5 ditambah 60/100-nya tadi 30, FK-nya 16, F-nya 18, P-nya 10. 9,5 ini 14 kali 10 dari sini dibagi dengan 18. 39,5 140 dibagi 18. Sehingga 39,5 ditambah 7,78. Harusnya 7,777. Kita bulatkan jadi dua angka di belakang koma 7,78. Kalau dijumlahkan nilainya 47,28. Ini adalah nilai untuk persentil ke-60.